Chef Stebi ini selain jago masak, tetapi ternyata Chef Stebi adalah seorang bapak family man sekali. Tadi sebelumnya kita udah lihat fotonya, anaknya pertama namanya Mark. Mark, kalau misalnya buat Chef Stebi, Ya. perlu nggak sih satu hari full buat anak kita? Perlu banget. Perlu banget. Sekarang itu berharga banget itu hari. Satu hari itu yang gak ada kerjaan itu berharga banget. Jadi karena sekarang kan, sekarang saya juga dari usaha-usaha itu kan. Sekarang saya bikin restoran kan di Gunawarman. Promosi dikit. Nggak apa-apa, promosi. Buka bulan Maret ya, terus juga ada proyek buku segala macem. Jadi waktu di rumah itu sekarang kayak pergi jam 10 pagi, pulang udah jam 12 malam. Nggak ketemu anak. Udah tidur ya? Tapi ya itu kita memang harus siapin 1 atau 2 hari seminggu untuk bener-bener ketemu sama anak. Dan pas saat ketemu pun itu nggak cuma ketemu main-main doang, udah biasa lah. Itu bondnya biasa. Tapi kita harus dari mulai mandi, bangun, kita tidur bareng malamnya, Pelukan sama anak. pelukan, bangun pagi langsung mandiin dia, mandi bareng sama dia, terus bikinin dia sarapan. Kalau AA gimana? AA suka seharian gak sama Iya, Rafathar, sama Kak Gigi? Aku juga pasti lah ngeliat Rafathar sekarang. Karena kan umurnya si anak itu kan umur segitu tuh nggak bisa terulang lagi. Iya, kadang kan saya berpikir gitu, waduh kita kerja. Tapi enggak. Kita punya uang. Tapi kalau kita kembali lagi nanti kalau anak kita nanya, "Pah, emang papa banyak uang itu bisa membeli waktu buat kita, Pak." Itu dia, betul banget. Bener Karena nggak? warisan yang paling berharga itu adalah gimana anak kita nanti ya kan. Benar. Kalau misal dari kecil kita udah nggak pernah ketemu sama anak kita ya kan. Nggak, apa ya? Serius, itu. Saya baru dengar cerita dari Vicky. Kan ini lagi sini bukan kesurupan, masa di... Oh iya. Nggak, pikir mabok gitu kan. Enggak, Vicky kemarin cerita, emang tadi kan kita lagi bahas tentang waktu. Iya. Kalau anaknya dia nggak nanya, "Pak punya waktu atau berapa banyak waktu, Pak?" Enggak. Apa nanya? "Pak, berapa banyak mamah yang..." Vicky. Ya itu dia, buat ibu-ibu di rumah, memang waktu buat anak, apalagi seorang bapak, seorang ibu, waktu buat anak itu sangat berharga. Dan ingat ya, waktu itu tidak bisa kita beli dan tidak akan bisa kembali. Benar. Kita lihat ini dia gimana Chef Stebi, waktu dia kecil dulu. Karena waktu masih kecil kita juga nggak pernah bisa jadi kecil lagi. Looking to visual. Oh, itu. Oh ini. Mirip nggak sama anak gue? Mirip Rafathar. Iya ya, bener. Mirip Bener, Rafathar Kak. masih kecil. Mirip, agak mirip sama Itu Rafathar. kakak saya yang cewek. Itu kakak yang cewek. Kakaknya ya? Ya, itu papa saya. Kalau Stevie itu apa sih? Ada mix juga? Wah, blaster saya. Blaster? Tangerang. Dulu bokap ini chef juga atau Enggak, bokap pedagang. pedagang? Pedagang. Buka usaha toko, Buka usaha toko. Dulu Di toko Lampung ya? sepeda. toko sepeda. Stevie itu kakaknya? Iya, Kenapa Cewek. nanya? Emang saudara berapa sih? satu. Udah nikah. Orang nanya. Udah ketakutan. Jangan sampai lu dibikin rendang loh Mas Tebi. Iya kan? Kalau bokap gimana kalau ibu? Kalau ibu juga dulu nemenin papa buat dagang juga. Gitu. Jadi ibu rumah tangga juga lah. Sering dimasakin dulu sama ibu? Kan sekarang lu kan chef. sering. Kalau chef itu kan sering masakin orang. Iya. Tapi kan pasti seorang chef juga Punya ibu yang sering masakin lu. Iya. Benar. Lu ingat gak sih makanan kesukaan lu apa? Masakan kesukaanku itu yang paling berkesan sekarang ya. Sampai sekarang itu sederhana sebenarnya. Itu telur dadar. Tapi nyocolnya itu sambal merah balado gitu. Tapi khasnya mamaku. Jadi mamaku itu kalau bikin sambal balado dia uleknya kasar-kasar gitu kan. Terus ada kasih cuka sedikit. Jadi ada asam. Jadi ada Tapi yang asem, gurih, agak sedikit manis juga. Itu pakai nasi panas, itu benar-benar Enak banget ya. enak dan ya di balik itu semua, kenapa itu berkesan? Itu karena dulu waktu SD mungkin kita berkecukupan gitu kan. Dan mulai SMP itu
keadaan mulai berubah. Dan di saat SMP tahu sendiri kita kan lagi puber-pubernya. Dan kadang-kadang minder di depan teman ya kan, teman masih punya sepatu baru. Saya masih pakai sepatu kakak saya yang cewek gitu kan, karena giliran gitu lah. Karena ternyata kan ekonomi lumayan kebentur waktu itu kan. Nah, di situ tapi ada satu hikmah di situ. Waktu kita di bawah itu justru malah sering makan keluarga. Sering Dulu sedih banget, maksudnya ngelihat sofa di rumah itu dia angkut. Sampai ngelihat Iya. sofa di rumah diangkut. Bener. Terus meja makan, kayu itu juga diangkut. Itu satu momen yang nggak bisa aku lupain sebenarnya. Tapi dari itu semua aku justru pertamanya aku kesel. Orang lagi cerita sedih. Ini orang lagi cerita sedih lu. Enggak, lu lihat ya. Gue aja sebagai laki-laki ngelihat Chef Stebi saat menceritakan tentang ibunya, keluarganya, gue ikutan sedih. Saya sedih juga, Lu Bu. ngantuk, lu sedih. Ingat, dulu dimasakin telur dadar, pakai sambal dicocol. Oh iya Saya ingat. nyimak tapinya oh bener. Aku kan cuma tidur aja, tapi kan telinga aku tidak. Tapi Chef Stebi ini sensitif banget berarti. Kenapa lu kalau ngomongin soal ibu, keluarga lu sensitif banget ya bro? Iya, karena menurut aku sesuatu yang paling berharga di dunia itu adalah keluarga. Itu yang nggak bisa digantiin gitu loh. Ya keluarga, dari keluarga inti, tapi juga teman yang kita anggap sebagai keluarga itu juga penting. Emang kalau support keluarga untuk chef sendiri kayak gimana sih? Nah, Buat karir. memang kalau dibilang ya semua orang punya halangannya sendiri ya, punya rintangannya sendiri. Cobaan. Dan menurut saya papa mama saya itu solid banget di saat sulit. Justru itu yang saya ambil hikmahnya. Mau masa sukses, mau masa sulit itu semua akan berlalu. Gitu kan. Itu kayak ibaratnya kita di tengah laut itu ombaknya kalau kata papa saya. Itu ada ombak ya. Jadi ada 3 orang. Satu orang yang gak terima bahwa laut ini berombak, pengen ombak ini kenapa nggak berhenti aja sih, gitu kan? Akhirnya mereka tenggelam. Kedua adalah orang yang ya udah ikutin aja, namanya ombak, tapi di tempat. Ada lagi yang ketiga adalah mereka bisa ambil kayu atau papan selancar gitu loh untuk nikmatin ombak tersebut. Ih, filosofinya keren. Jadi hidup adalah pilihan, tergantung kita bisa menyikapi semuanya dengan bijaksana. Ya. Ombak, ya tinggal kita ikutin aja, maksudnya kita bisa melewati itu dengan cara apa. Keren. Hidup Stebi! Pilih nomor 2, Stebi. Lu teriak-teriak hidup Stebi. Ya. Tidur, Vicky tidur. Tidur. Oke, Tidur. gitu jadi bapak. Iya ya. Gitu jadi bapak. Jadi bapak nyari rejeki, bukan nyari bini terus. Tapi sama halnya semuanya kita ini pasti akan selalu ingat sama ibu kita, kangen Ya. sama ibu kita, ya kan? Salah satu bintang tamu kita kali ini, ibu-ibu pasti suka banget. Wah, jangankan ibu-ibu, saya suka ibu-ibu juga. Kita balikan, ini dia, Ibu Siska. Oke. Alhamdulillah oke. Mami. Ini adalah Ibu Siska. Siapa yang nggak kenal Hai, sosok Ibu Siska. beliau? Kalau ini Chef Stebi, kalau Ibu Siska kita tidak panggil chef, tetapi kita panggil pesohor boga. Apa kabar Ibu Siska? Sehat selalu. Pagi Ibu Siska. Gua marah. Kenapa? Kenapa Ibu Siska marah? Kenapa? Saya baru nongol. Jam kau cari tadi didemin aja. Oh, dan didiemin aja dari tadi. Ya. Udah nungguin Ibu Kenapa? Siska. Ketawa lagi. Ini dulu tuh aku sering banget
banget nonton setiap hari karena mama aku kan sering nonton Aku pasti aku juga. juga. Aku mah inget banget kalau Ibu Siska habis menyajikan sesuatu tetap mudah kan? Emang mudah. Mamaku punya banyak koleksi loh, dicatat tiap kali episode tuh dicatat di buku. Nah, sekarang kita harus selalu menghormati mama. Karena apa? Karena mama kamu menjadi ganteng-ganteng begini, sehat, cantik. Ya nggak sih? Benar. Karena apa yang mama masak itu penuh rasa cinta. Bener kan? Pokoknya semua yang bisa kita bikin masakan dari Ibu Siska mudah kan? Silakan Ibu Siska. Hati-hati Ibu. Saya duduk mana? Sini. Ini Bu. Ibu Siska selalu tampil awet muda, nggak pernah berubah, tetap imut-imut, tetap bener-bener, aduh dari saya kecil sampai sekarang malah kelihatannya saya yang mukanya tua ya Bu ya kalau Ibu Siska. Enggak, maaf Ibu Siska sekarang berapa sih usianya Ibu Siska? 17. 17. Kaget. Kaget lah Ibu. Dibalik dong sayang. 71. 71 Bu. Wow. Insya Allah seger banget Ibu. Ya, alhamdulillah. Karena apa? Karena Ibu Siska selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, makanya tetap sampai sekarang kelihatan muda dan sehat terus. Alhamdulillah itu karena Sehat selalu. Ah ini ada yang beda ah. Apa? Lihat gelangnya gemes banget. Ih, oh gelangnya maaf Bu. Gelangnya. Sedang garpu. Sendok garpu, lucu Ada banget. masakan. Lucu banget. Ada apa Bu? Sendok garpu, sendok garpu. Piringnya ada Bu. Cincinnya juga. Ada piring. Ah, cincin. Oh, Cincinnya juga ya Ibu Ya Siska. Allah. sama. Sendok Oh, sendok garpu, garpu, sendok sendok garpu. garpu. Oh, ada piringku. Tadi di sana ketinggalan yang ada topi itu. Ambil dong, ada gambar ayamnya. Karena ayam. Ambil, ambil. Abus, Ah, ambil piring. iya. Saya nggak tahu ngambil piring di mana. Ambil. Sayang di Itu sini. di rak yang Masuk. hijau. Ya, Ada ya, Bu? Rak. Topi, topi. Ada topinya. Gambarnya ayam. Ayam. Ada. Ada rahasia. Ada rahasianya Ibu Siska. Apa benar Bu, rahasianya Ibu Siska tuh awet muda tapi tetap sehat, makan nasi sehari cuma 2 sendok. Bukan begitu Mas Raffi. Gimana Ibu? Tetap kita harus mengkonsumsi karbohidrat kan. Iya. Tapi jangan terlalu banyak. Buat saya itu 1 hari 2 sendok pun sudah cukup. Karena saya juga mengkonsumsi yang lain, buah-buahan gitu. Oh, tapi buah-buahannya makan banyak. Ya, betul. Jadi kalau makan tuh makanlah secukupnya, jangan Berlebihan. bentang-bentang enak, sepiring sudah makannya 3 piring. Itu yang nggak bagus, bikin nggak sehat. Kak Vicky. Kemana larinya tadi? Parkiran? Maaf Bu, Kenapa sih minta maaf? piring kagak ada. Saya udah cari-cari sampai ke tendean. Yang ada cuma topi ini Bu. Bener Bu? Oh tapi Ya, capek. Ini maksudnya Bu. Ini ayam ini sekarang saya suka sama ayam. Apapun yang kita masak dengan ayam akan menjadi sajian yang istimewa. Aku suka banget. Ingat, masakan Ibu Siska bisa dimakan dan enak. Mudah kan? Kalau ceritanya Chef Tebi ini kan dulu Bu pernah nyuci. Jadi tukang Piring, cuci piring, ya. pernah jadi sales rokok. Kalau Ibu ini pernah katanya sampai kuliah kedokteran. Tapi kenapa nggak jadi dokter? Nah itulah kan kepingin boleh aja kan dulu waktu kecil kepinginnya jadi dokter. Tapi ya nggak kesampaian karena ya nggak bisa masuknya. Tapi sekarang tetap saya menjadi dokter. Di mana? Karena di dapur pun mempunyai formula balance. Ya keren kan? Balance. Karena saya sekolah khusus untuk itu. Nah formula balance itu apa? Adalah keseimbangan bahan baku dalam sebuah resep. Sama kan juga dokter di dapur. Resep juga, yang Iya. dapat resep Kan itu juga. makanan itu memang harus Bener. diperhatikan. Karena juga Ibu kan, Siska udah nulis 150 bahkan lebih buku resep. Terima kasih. Iya, Bu, betul ya, Bu, ya? Alhamdulillah, betul. Itu inspirasinya kalau Ibu Siska kalau bikin resep dari mana Bu?
Saya nggak bisa bilang ya. Suatu saat saya pengen buat resep untuk anak kecil misalnya. Saya lihat anak-anak kecil itu sukanya makan apa? Bangsa nugget kan, ya enggak. Kemudian sup kan, ada krim sup itu senengannya anak kecil. Apalagi sekarang dengan susu, dengan keju. Aduh itu jadi yang kekinian ya. Apalagi yang sekarang digoreng tambah keju mozzarella lagi. Pasti kenal semua yang namanya mozzarella. Pasti. Iya kan? Kalau kena panas akan leleh. Waduh itu enak pol. Oh, enak kok. Habis ini Ibu Siska akan menjelaskan karena Ibu Siska ini adalah sosok bintang panas yang sampai sekarang masih bertahan. Hei, tahan dulu. Kacamata Orang-orang pada kaget. Hah, si Raffi kok bilang Ibu Siska bintang panas? Kok bintang panas sih? Aduh, Tahu nggak? Makanya, tunggu ya abis ini ya. Bintang panas. Ini rahasianya Ibu Siska. Orang ada yang tahu. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos.